Halo teman-teman, nama saya Ahmad Farhan. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara dengan NIM 1062407. Di sini saya akan menjelaskan saya akan memenuhi tugas untuk UTS Filsafat Hukum Islam. Masuk ke tugas yang pertama, itu penjelasan tentang sumber Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, syaratnya di sini itu harus menutup mata teman-teman. Baik, saya akan menutup mata. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, kita pertama itu akan membahas tentang pengertian Al-Quran, teman-teman. Al-Quran itu adalah berasal dari bahasa Arab. Kalau menurut bahasanya, teman-teman, berasal dari bahasa Arab. Masdar dari qira'a, ya qira'u Quran, ya, artinya bacalah. Nah, kedua itu menurut istilah Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan lisan Arab, secara diturunkannya itu secara mutawatir, teman-teman. Dan apabila kita membacanya itu merupakan ibadah. Nah, teman-teman, apa hubungannya antara Al-Quran dengan hukum? Nah, Al-Quran ini adalah konstitusi bagi umat Islam atau hukum yang paling tinggi bagi umat Islam. Sedangkan di Indonesia konstitusi tertingginya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini turun itu pertama itu di Mekah, Gua Hiro. Dan turunnya itu lama, beransur-ansur selama 22 tahun. Dan ayat terakhir itu turun di Madinah, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan surah Makkiyah dan surah Madaniyah, teman-teman. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ciri-cirinya tuh surah itu pendek-pendek dan berisi tentang ibadah kepada Allah, ketakwaan, keimanan, dan lain-lain, teman-teman. Selanjutnya, surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pasca hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, surah itu bersifatnya itu panjang-panjang dan isinya itu berupa hukum sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dalalah dan filsafat Al-Quran. Nah, dalalah apa itu? Dalalah itu berarti menunjukkan makna, teman-teman. Yang pertama itu adalah dalalah qat'i, yaitu Al-Quran itu sifatnya itu telah tidak bisa ditafsirkan atau telah umum, telah telah dijelaskan secara rinci dan tidak multi tafsir, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah dalalah zanni. Nah, kalau zanni ini membutuhkan tafsir, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Nah, pertama itu adalah fungsi keadilan, yaitu al-adl, menetapkan hukum sebagaimana pada tempatnya. Itu yang kedua itu adalah maslahat bagi umat. Al-Quran itu berfungsi untuk maslahat bagi umat Islam. Yang ketiga itu ada kesetaraan. Nah, di Al-Quran itu menjelaskan tentang kesetaraan bagi umat-umat Islam. Sekian materi yang pertama, teman-teman. Oke. Nah, baik, yang kedua selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu as-sunnah sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Nah, karena syaratnya tutup mata, saya akan menutup mata, teman-teman. As-sunnah sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Nah, kita pertama itu kita akan masuk ke pengertian as-sunnah. Apa sih itu as-sunnah? As-sunnah kalau menurut bahasa itu at-thoriqu atau jalan, cara menjalani hidup, baik jalan yang tercela atau yang terpuji, teman-teman. Itu adalah as-sunnah. Nah, kalau secara istilah as-sunnah itu masadaru ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi atau min qaulihi fi'lihi atau takririhi, teman-teman. Apa yang bersandar atau apa yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu dari ucapan, perkataan, perbuatan, dan takrirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih kaitan antara as-sunnah dan hukum? Nah, tadi kita kaitan Al-Quran dan hukum itu adalah Al-Quran adalah sebagai konstitusi. Nah, as-sunnah ini adalah sebagai keputusan MA atau Mahkamah Agung, yaitu di bawah dari konstitusi kita adalah keputusan MA, teman-teman. Nah, itu adalah as-sunnah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang dalil yang menyuruh kita, mewajibkan kita mengikuti as-sunnah. Itu terdapat dalam surah
dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 49, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Nabi, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Nah, itu adalah dalil kewajiban kita untuk mengikuti sunnah. Nah, selanjutnya itu macam-macam sunnah. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu perkataan Nabi Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu adalah as-sunnah, teman-teman, atau sunnah qauliyah atau hadis qauliyah. Yang kedua itu ada sunnah fi'liyah atau perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apapun perbuatannya itu adalah sunnah fi'liyah. Yang ketiga adalah takrir, itu persetujuan Nabi Muhammad atau sunnah takririyah. Contoh itu ada di kisah seorang sahabat itu mempunyai dua pendapat dan Nabi itu tidak menyalahkan keduanya ataupun membenarkan keduanya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Al-Quran. Yang pertama itu klasifikasi Al-Quran menurut perawinya, teman-teman. Yang pertama itu ada hadis mutawatir, itu perawinya tidak terputus dan sanadnya sama, tidak mungkin untuk berbohong, itu adalah hadis mutawatir. Yang kedua itu ada hadis ahad, perawinya itu terputus, itu perawinya ada satu orang atau beberapa orang yang tapi dia itu tidak mencapai mutawatir, teman-teman. Itu adalah klasifikasi Al-Quran menurut jumlah perawi, teman-teman. Selanjutnya klasifikasi Al-Quran menurut kualitas sanadnya, yaitu yang pertama adalah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, apa itu hadis sahih? Hadis sahih itu adalah hadis yang sempurna, apa sanad itu sempurna dan tidak terputus sanadnya. Kedua, hadis hasan atau hadisnya itu sanadnya itu sempurna tapi tidak mendekati sahih, ada yang terputus. Yang ketiga itu hadis dhaif, tidak jelas. Ini adalah hadis yang tidak jelas, teman-teman. Sahih perawinya itu tidak jelas dari siapa dan bagaimana, teman-teman. Itu adalah hadis dhaif. Nah, apa sih fungsi Al-Quran terhadap fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran? Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada as-sunnah sebagai bayan tafsir, itu menjelaskan hukum yang belum jelas atau hukum yang masih global dalam Al-Quran atau yang masih mujmal. Nah, yang kedua itu bayan takrir, untuk menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah fungsi as-sunnah yang kedua. Yang ketiga itu adalah bayan taudih, itu menjelaskan hikmah dari hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat itu ada bayan tashri', itu menjelaskan hukum yang baru yang belum ada di dalam Al-Quran. Baik, teman-teman, segitu saja penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, selamat bahagia. Mantap.